Kemudian Hari Dirmanto. Baik, saya. Iya, dari Kalimantan Timur ya. Ya. Sebagai apa ini, saudara di sana? Kehadiran kami sini untuk menerangkan. Bukan saudara dari Kalimantan Timur Ya. di Bawaslu Kalimantan Timur? Iya, sebagai ketua di Bawaslu Provinsi Ya? Kalimantan Timur. Jadi tetap melekat ya, sumpah saudara sebagai penyelenggara. Baik. Berlaku juga di persidangan ini sehingga diharapkan tidak berbohong di persidangan ini. Silakan Pak. Ya, izin memaparkan dengan slide yang mulia. Nah, di kesempatan ini kami ingin menyampaikan tadi membreakdown soal isu-isu yang disampaikan oleh saksi sebelumnya tentang 13 ya peristiwa yang terjadi pada saat pemungutan penghitungan suara. Sebenarnya kalau dalam rekap laporan pengawas TPS kami kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur itu cukup banyak identifikasi persoalannya. Cuma karena Bawaslu Republik Indonesia membuat kategori, kemudian kami memasukkan persoalan-persoalan itu ke dalam kategori saja, yang selebihnya kita kesampingkan. Nah, sejauh ini ada 2.522 data yang masuk soal kejadian-kejadian khusus pada saat pemungutan penghitungan suara. Kemudian dilakukan validasi menjadi 1.851. Kemudian kita bagi ke dalam beberapa kategori. Nanti kalau kita bisa telusuri peristiwanya ada di TPS apa aja melalui tayangan ini. Ini bisa dipisah pilpres atau gabung dengan? Nah, penyampainya semua bulat soal berhubungan dengan pelaksanaan Pileg dan pilpres ya? Ya, pileg dan pilpres. Nah, kalau dalam slide ini bisa kita lihat bahwa kejadian-kejadian seperti TPS dibuka melewati. Nggak bisa dipisah ya antara persoalan yang berkaitan dengan. Nanti bisa kelihatan pada saat kita lihat back data dasarnya, sumber data masalahnya. Nanti di situ kita misalkan kita klik misal di TPS dibuka melebihi waktu, kemudian kita ke data dasarnya. Baru kelihatan kasusnya ya? Ya, akan kelihatan di TPS mana, kajian kejadiannya seperti apa. Nah, ini himpunan persoalan-persoalan yang dihimpun di satu masalah, setiap masalah itu. Ini bagian yang sudah disampaikan ke Mahkamah oleh Bawaslu ya, oleh Pak Ketua kemarin? Ini belum ya. Belum. Ini sistem teman-teman Provinsi Kalimantan Timur yang menurut kami bisa dijadikan best practice ke depan. Ini berbeda dengan Siwaslu karena Siwaslu pakai pertanyaan ya dan tidak, kalau ini lebih kepada LHP, laporan hasil pengawasan. Demikian yang mulia. Sampaikan ini berikut akan kami sampaikan sebagai bukti tambahan. Berikut akses kepada yang mulia untuk melihat tentang Provinsi Kalimantan Timur. Berupa apa nanti yang diserahkan ke Mahkamah? Excel dan juga ini bisa diakses oleh yang mulia. Oke, lanjutkan dulu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pada hari pemungutan penghitungan suara di Kalimantan Timur itu terjadi beberapa persoalan. Tadi soal intimidasi, kemudian soal TPS yang terlambat terbuka, suara tertukar, kemudian soal disabilitas itu bisa kita tunjukkan di mana saja peristiwa itu terjadi, di kabupaten mana, kemudian di TPS apa, di kelurahan dan kecamatan apa. Nah, kehadiran kami sini untuk menerangkan apa yang digambarkan oleh Siwaslu tadi, oleh saksi sebelumnya. Kemudian peristiwa-peristiwa konkret itu terjadi di TPS mana saja di Kalimantan Timur. Ini yang kemudian dijadikan dihimpun oleh tenaga ahli tadi. Itu memang akumulasi dari daerah ya Pak Rahmat ya? Dari data.
Jadi kita bisa, atau jika memang yang mulia berkenan, kita bisa menunjuk misalkan satu persoalan yang ada di list itu, kemudian kita akan masuk, setelah kita klik kita akan masuk ke TPS mana peristiwa itu terjadi. Iya, artinya ini memang semacam laporan saja bahwa secara general gitu kan, tapi bagian-bagian mana yang saudara bisa mengaitkan dengan dalilnya pemohon-pemohon jika ini disinggung, dikaitkan? Nah, di sini bisa kita lihat misalkan Apa misalnya? dalam press release pengawasan TPS kami ini terkait, ini agak jauh dari, mungkin laptopnya saya kesinikan aja. Bagaimana mahkamah kami bisa tahu ini 800 temuan atau laporan? Ini yang terjadi di Kaltim salah satu. Iya. Yang semula 1.500-an itu kan? Setelah divalidasi tinggal 800-an sekian itu kan? Ya nanti kalau begitu disampaikan saja ininya Pak. Ya, bentuk filenya, bentuk apa ini? Nanti Nanti kami kan sampaikan dalam bentuk buka, file kita atau hubungkan, kami hubungkan dengan dalil-dalil pemohon yang ada relevansinya. Silakan Prof. Ya, ini saya tanya Ketua Bawaslu. Teman-teman yang dihadirkan di sini sudah di briefing ini untuk menjelaskan perkara yang kita persoalkan adalah dalam perkara Pilpres, satu. Yang kedua, mereaksi permohonan, dalil-dalil permohonan. Ditambah juga permintaannya Prof. Eni dan Prof. Saldi. Itu enggak? Teman-teman yang dihadirkan sini. Kalau cuma data-data begini kan kita memang kan. jadi malah pusing, enggak fokus ke arah apa yang dipersengketakan. Gimana Pak Ketua? Izin yang mulia. Yang kami sampaikan adalah mengenai tadi pertanyaan dari Prof. Eni mengenai siaran pers Bawaslu yang kemudian juga menjadi dalil salah satu dari para pemohon. Ini kami sampaikan bagaimana si Waslu itu bekerja, dan kemudian yang kedua adalah bagaimana proses dari provinsi itu masuk datanya ke pusat. Ini akan gambarkan pada dua saksi ini yang mulia. Nanti yang selanjutnya adalah saksi ketiga, keempat, dan selanjutnya mengenai kasus-kasus yang dibahas, yang didalilkan oleh para pemohon yang mulia. Kasus-kasus misalnya di DKI Jakarta, masalah abdesi, masalah itu akan kami sampaikan pada... Bisa ya nanti disampaikan saksinya ya. Pak Ari Dirmanto, untuk Kalimantan Timur apa yang saudara sempat mengikuti apa yang dibocorkan oleh para pemohon ini tidak? Ya, yang mulia. Di mana yang ada keterkaitan dengan apa yang dibocorkan oleh para pemohon ini? Nah, terkait dengan apa? Pertama kami perlu jelaskan di Kalimantan Timur tidak ada laporan ya, laporan dari pemohon pasangan nomor urut 1 ataupun 3 ya, terkait dugaan pelanggaran di pemilu di Kalimantan Timur. Tapi kenapa Bapak dirandomkan untuk memberikan keterangan? Nah, ini terkait dengan dalil siaran pers yang muncul di salah satu pemohon. Nah, kami ingin menerangkan soal peristiwa-peristiwa yang ada di siaran pers itu terjadi di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya. Tapi tidak tentu ada kaitannya dengan apa yang dibocorkan oleh pemohon. Iya, karena memang yang mulia siaran pers itu berisi global mengenai seluruh kejadian pungut hitung baik dari Pilpres, DPD, DPR RI sampai dengan DPRD Kabupaten Kota.